bitch, I'm A to the genital. Tell me how they mad cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like with friends, I was just that. No feelings, but I feel like you lost that. First off, bitch, I'm A to the genital. Tell me how they mad cause I'm sleeping with the demon dogs. Finding other place like with friends, I was just that. No feelings, but I feel like you. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi di channel pengusaha muda yang berkarya. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin membahas lagi tentang budidaya ikan nila ya teman-teman ya. Karena masih banyak juga yang gagal ya dalam budidaya ikan nila ini ya teman-teman ya. Karena memang budidaya ikan nila ini sangat-sangat sulit ya kalau untuk di kolam sistem bioflok ya, ataupun di kolam tambak ya, atau di kolam tanah. Oke, saya di sini akan membagikan tips agar bisa sukses dalam budidaya ikan nila ya teman-teman ya. Salah satu tipsnya agar dapat berhasil ya dalam budidaya ikan nila ini, kita harus yang paling utama itu mendapatkan benih ya, atau kita benihkan sendiri ikan nila ini ya, dengan usia indukan itu di usia 8 bulan ya. Seperti video saya sebelumnya sudah saya jelaskan juga ya, untuk benihnya atau indukannya harus di usia 8 bulan ya teman-teman ya. Itu menunjang benih yang bagus dan keberhasilan yang sangat baik. Lalu yang kedua, agar dapat berhasil budidaya ikan nila ini, misalkan kita budidaya ikan nila di kolam tanah ya teman-teman ya. Masuk benih katakanlah ukuran 1,5 inci ya. Itu kalau kita main di kolam tanah, kita jangan langsung sebar di kolam tanah itu teman-teman. Jangan langsung sebar. Karena kenapa? Kita harus memberikan kerambah ya. Kerambah untuk ikan yang kecil teman-teman. Karena kita di kolam tanah ini kan tidak tahu ya betapa banyaknya predator air ya yang ada di dalam itu ya. Seperti ikan gabus atau dan lain sebagainya, terutama itu ikan gabus teman-teman. Tapi apabila kita bisa mensterilkan kolam itu dulu, baru kita bisa masuk benih, itu lebih bagus lagi. Tapi kalau memang tidak bisa, ikan itu kita kerambah dulu selama 2 bulan paling lama. Kita buatlah kerambah yang besar agar ikan itu sudah berukuran 3 jari ya, 3 jari, 2 bulan ya. Jadi ikan itu sudah besar, dia sudah bisa bertahan hidup dan tidak bisa, walaupun tetap dimakan ikan gabus, tapi tidak terlalu banyak teman-teman. Dia sudah bisa bertahan hidup. Jadi itu salah satu kunci keberhasilannya. Pertama di benih, lalu kedua kerambah ini teman-teman. Ya, kerambahnya harus kita berikan. Karena kalau tidak kita berikan sistem kerambah, ikan ini akan habis di makan hama ikan gabus tadi. Inilah yang banyak kegagalan ya yang dilakukan oleh pemula ya, yang tergesa-gesa, terburu-buru, ingin cepat tebar benih dan ingin cepat memberi makan ikan ya. Jadi inilah yang nggak pernah diperhatikan oleh pemula. Kita ini dalam usaha ya, kita harus memiliki strategi ya. Kita harus sabar ya. Walaupun memang kita ini pada dasarnya manusia itu ingin cepat, ingin terburu-buru, karena kan kita memiliki modal ya. Kalaupun kita memiliki modal, tapi kalau pengetahuan kita kurang ya, itu susah juga teman-teman. Maka dari itu kalau main di kolam tanah, kita harus matang. Karena di kolam tanah ini kita pasti mengeluarkan budget atau modal yang sangat besar teman-teman. Jadi sangat disayangkan kalau kita tergesa-gesa ya dalam budidaya ikan nila ini. Maka dari itu saya tekankan kalau untuk pembenihan awal masuk benih itu wajib diberikan kerambah. Terkecuali kalau memang kolamnya sudah steril, baru boleh langsung sebar benih. Itu pun kolamnya harus disebar oleh kapur dolomit ya teman-teman ya, agar menghilangkan atau menaikkan pH lah di air itu, membaguskan kualitas airnya. Jadi saya rasa itulah ya salah satunya ya, inti-intinya ya dalam budidaya ikan nila ini yang menunjang keberhasilannya. Jadi saya rasa dapat bermanfaat, bisa menginspirasi ya. Tadi yang pertama di bibit ya. Bibitnya harus di usia 8 bulan ke atas ya, indukannya.
Nah, seperti ini ya, saya tunjukkan. Lalu yang kedua tadi penebaran benih ya, harus menggunakan kerambah. Dan yang ketiga tadi sebenarnya yang kedua mensterilkan kolam dulu. Lalu kita berikan kerambah, baru bisa kita rawat ikannya sampai panen. Oke, salam sukses dari saya, pengusaha muda yang berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.